Buat kamu yang lagi cari HP 3 jutaan, nampaknya harus tahu kalau HP yang satu ini tidak akan lama lagi bakal dirilis di Indonesia. Yap, Redmi Note 13 series sudah secara resmi dirilis pertama kali di negara asalnya, yakni Cina. Dan diperkirakan sebentar lagi bakal dirilis secara global pada akhir tahun ini, termasuk juga di Indonesia. Redmi Note 13 series dirilis menjadi 3 model, yakni Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. Beberapa waktu lalu ketiganya sudah terdaftar di situs sertifikasi TKDN dan juga Postel selaku lembaga sertifikasi syaratnya sebuah smartphone masuk ke Indonesia. Namun sayang gak lama setelah itu versi tertinggi dari series ini yakni Redmi Note 13 Pro Plus menghilang dari daftar yang ada di Postel. Apakah ini pertanda kalau Redmi Note 13 Pro Plus gagal masuk ke Indonesia? Hingga video ini dibuat belum ada info terkait kepastian tersebut. Namun yang pasti masih ada 2 versi yang stay akan masuk resmi ke Indonesia, yakni Redmi Note 13 reguler dan Redmi Note 13 Pro. Nah, berhubung di video sebelumnya kami sudah pernah bahas Redmi Note 13 regulernya. Di video kali ini kita akan bahas spesifikasi lengkap dari Redmi Note 13 Pro, yang digadang-gadang bakal hancurin para pesaingnya termasuk Infinix Zero 30 5G. Hal ini tidak lepas dari spesifikasi yang dibawanya. Mulai dari performanya yang udah pakai chipset Snapdragon 4 nanometer, RAM gede 12GB hingga kamera yang punya resolusi 200 megapiksel. Nah, untuk tahu lengkapnya segahar apa, jangan lupa subscribe dan berikut ini spesifikasi dan harga Redmi Note 13 Pro. Redmi Note 13 Pro hadir dengan membawa beberapa peningkatan penting dari pendahulunya. Mulai dari spesifikasi layarnya, chipset yang lebih kenceng, kamera lebih mantap, dan masih ada beberapa peningkatan fitur yang akan kita bahas secara lengkap di video ini. Namun sebelum masuk ke inti jeroannya, mari kita bahas dulu tampilan desain bodi HP ini. Redmi Note 13 Pro hadir dengan desain bodi mengotak seperti HP kekinian lainnya, cover belakangnya terasa elegan dengan bodi yang berbahan kaca. Sedangkan untuk framenya masih terbuat dari plastik polikarbonat. Lalu untuk varian warna yang tersedia udah ada 4 pilihan, yaitu ada warna hitam, biru, violet, dan putih. Khusus untuk 2 warna terakhir punya motif tersendiri yang bisa menjadi pembeda dari HP-HP lainnya. Sementara berhubung bodinya punya sisi yang datar sehingga terlihat seperti tebal. Padahal ketebalan HP ini cuma 8 mm dan berat cuma 187 gram. Jadi masih tergolong HP yang tipis dan tidak begitu berat. Redmi Note 13 Pro ini mengusung layar 6,67 inci berpanel OLED yang menampilkan 68 miliar warna. Resolusi layarnya mencapai 1220 x 2712 piksel atau 1,5K. Dan refresh rate-nya 120 Hz. Selain itu ada pula dukungan Dolby Vision dan tingkat kecerahan hingga 1800 nits. Jadi selain punya kualitas warna yang cakep, layar ini juga sangat bisa diandalkan untuk digunakan di bawah terik matahari sekalipun. Yang cukup menarik perhatian mata tentunya ada di bagian bezel layarnya yang udah sangat tipis dan simetris di keempat sisinya. Layar ini menawarkan tampilan visual yang menjanjikan bagi konsumen untuk berbagai keperluan, baik itu penggunaan sehari-hari untuk gaming maupun produktivitas seperti ngedit foto maupun video. Gak cuma itu aja, layar ini juga udah dikasih proteksi kaca Corning Gorilla Glass Victus, sebuah pelindung kaca kelas atas yang akan menjaga layar dari segala goresan dan benturan. Redmi Note 13 Pro ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang punya fabrikasi cuma 4 nanometer. Chipset ini terbuat dengan CPU octa-core yang menghadirkan kecepatan yang tinggi dengan clock speed mencapai 2,4 GHz. Untuk urusan grafis, handphone ini dilengkapi dengan GPU Adreno 710. Kalau dilihat dari chipset yang digunakan ini menjadi peningkatan yang lumayan bagus bagi Redmi Note 13 Pro. Mengingat pada Note 12 Pro kala itu pakainya MediaTek Dimensity 1080 yang berfabrikasi 6 nanometer. Tapi kalau mau bandingin sama chipset Dimensity 8020 yang dipakai Infinix Zero 30 5G. Chipset Naga ini hanya unggul soal efisiensi dayanya aja berkat fabrikasi yang lebih kecil. Sedangkan untuk performa CPU-nya masih sedikit di bawah Dimensity 8020. Balik lagi ke performa Redmi Note 13 Pro, kalau di pasar Cinanya sana, chipset ini bakal dipadukan dengan RAM 8 hingga 16 GB dan internal 128 hingga 512 GB.
Namun mengingat taring Xiaomi di tahun 2023 ini yang tidak setajam saat di bawah kepemimpinan Alvin Tse, nampaknya kalau masuk Indonesia nanti yang tertinggi hanya yang RAM 12GB aja. Tapi kalau Xiaomi Indonesia berani masukin yang RAM 16GB, saya sangat apresiasi dan sungkem dulu sama Xiaomi, namun yang terpenting harganya jangan terlalu tinggi. Nah, tapi juga ada yang kurang, yaitu smartphone ini tidak dilengkapi dengan slot kartu memori tambahan. Jadi nantinya pengguna akan bergantung pada kapasitas memori yang tersedia. Sementara itu, sistem operasinya menjalankan Android 13 dengan antarmuka MIUI 14 menghadirkan pengalaman berbeda dalam penggunaan aplikasi, permainan, dan navigasi antarmuka. Apakah ketika masuk di Indonesia nantinya bakal pakai HyperOS terbaru milik Xiaomi? Kita tunggu aja nanti. Selanjutnya, Redmi Note 13 Pro mengusung kamera utama yang hebat dengan resolusi 200MP berfitur OIS. Ditemani lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP, serta fitur tambahan seperti flash dual LED, HDR dan panorama. Sedangkan untuk kamera depannya terdapat sensor 16MP. Lalu untuk perekaman video yang didukungnya udah bisa sampai resolusi 4K 30fps dan 1080p 60fps. Berikut ini beberapa contoh hasil kameranya. Baterai pada Xiaomi Redmi Note 13 Pro memiliki kapasitas 5100 mAh yang tidak bisa dilepas. Smartphone Redmi ini juga dilengkapi dengan charger yang handal berdaya 67 watt. Selain itu, Redmi Note 13 Pro juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Menurut klaimnya Xiaomi, untuk pengisian daya dari 0 hingga 100% hanya membutuhkan waktu 44 menit aja. Beberapa fitur tambahan yang dimiliki antara lain dari konektivitas udah bisa support 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, ada infrared blasternya juga, dan udah punya NFC. Sementara kalau dari sensor udah ada fingerprint di bawah layar, ada juga akselerometer, proximitas, kompas, dan gyroscope hardware. Lalu yang tidak kalah penting adalah soal audio, yang mana untuk speakernya ini udah stereo. Nah, jadi itulah spesifikasi dari Redmi Note 13 Pro. Dan untuk harganya, saat video ini dibuat, HP-nya baru dijual di Cina dengan bandrol mulai dari 1.499 yuan atau sekitar 3,1 juta rupiah untuk varian 8/128GB. Untuk varian dengan RAM 12GB dibanderol mulai dari 1.799 yuan atau sekitar 3,7 juta rupiah. Sementara harga varian terbaik dengan memori 16/512GB adalah 2.099 yuan atau sekitar 4,4 juta. Jika melihat edisi sebelumnya, harga Redmi Note 13 Pro di Indonesia nantinya juga akan ada di kelas harga yang sama. Kesimpulannya, Redmi Note 13 Pro membawa spesifikasi yang sangat menarik di kelasnya. Ngomongin worth it tidaknya HP ini tentu harus lihat dulu harga resminya berapa. Yang jelas HP ini punya beberapa peningkatan dibanding pendahulunya, yaitu proteksi layar yang ditingkatkan, lalu performa yang makin kenceng. Kameranya juga udah pakai 200MP. Dan fingerprint sensor yang sekarang udah ada di bawah layar. Itu baru spesifikasi dasarnya aja, belum termasuk fitur-fitur minor yang ada di dalamnya. Dan kalau mau dibandingin sama Infinix Zero 30 5G, HP ini masih bisa unggul soal resolusi kameranya aja dan adanya jack audio 3,5mm. Sedangkan untuk sektor lainnya saya yang belum bisa unggulin spesifikasi Infinix Zero 30 5G. Jadi yang bisa merubah kesannya hanya soal harga resminya nanti. Jadi itulah pembahasan mengenai Redmi Note 13 Pro yang akan segera rilis di Indonesia. Apakah kamu bakal tertarik dengan HP yang satu ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, nanti akan saya baca. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan info mengenai HP-HP terbaru setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.